Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Jauzar Raffi Saputra. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan aplikasi Mayop. Di sini pertama ada pilihan open. Open itu untuk membuka file yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Lalu karena kita di sini ingin membuat file baru, kita pilih bagian create. Ini bisa di next. Nah, di sini berupa informasi tentang isi informasi perusahaan. Kita pakai soal yang dikasih. Ini nama soalnya PD Pelangi. Addressnya Jalan Mendut Barat nomor 47 Bandung. Jalan Mendut Barat nomor 47 Bandung. Phone numbernya kita isi berdasarkan informasi. Nah, di sini nama emailnya pelangi at cbn.net.id. Kalau udah bisa di next. Nah, di sini untuk current financial year-nya kita isi berdasarkan soal yaitu 2020 dan di last month of financial year-nya dan sama conversion moon-nya itu di Desember dua-duanya. Ini tetap 12 ya. Kalau udah bisa di next. Nah, karena kita ingin membuat eh, soalnya dari awal, kita bisa pilih yang ini. I would like to build my own account list. Kalau udah bisa di next. Nah, ini tempat kita naruh filenya ya. Tugas PD Pelangi. Kita pencet F. Nah, lanjut. Next. Nah, di sini kita pilih yang bagian comment center ya. Di sini ada akun, banking, sales, time billing, purchase, payroll, inventory, dan card file. Karena kita ingin membuat akun terlebih dahulu, kita pilih bagian akun, terus akun list. Nah, kita membuat bagian aset terlebih dahulu. Nah, untuk di general check account ini, kita ganti ke, bentar, kita ganti ke cash in bank. Cash in bank. Kalau udah pencet oke, dan untuk di payroll check account-nya kita ubah jadi ke petty cash. Oh ya, sebelum itu kita bikin bagian header account-nya dulu ya. Bikin header account 1000 itu current asset. Oke, sebelumnya ini diubah dulu di satu-satu. Lihat oke, lalu bikin lagi header account-nya untuk fixed assetnya 2000. Ini fixed asset. Lihat oke. Kita tinggal ngisi sesuai main di soalnya.
Kita bikin new 1300. 1300 itu ada account receivable, itu di apa nih? Habis account receivable ada allowance for the full debt. Kita pencet new, itu di order current asset. Ya, 1400. Ini allowance for the full debt. Untuk nambahin yang baru bisa langsung aja pencet ALT plus N. Itu ada merchandise inventory di 1500. Bisa langsung pencet ALTN lagi. Lanjut ada di store supplies di 1600. 1600 store supplies. ALTN lagi. Ada prepaid insurance di 1700. Lalu ada prepaid rent. Lanjut ALTN lagi. Lalu ada prepaid tax di 1900. Oke, langsung pencet oke kalau udah. Sekarang kita tambahin di fixed assetnya. Untuk fixed assetnya tuh sabar. Nah, itu di 2100 ada equipment at cost. ALTN lagi. Di 2110 ada equipment akum dev. Bisa pencet oke kalau udah. Lanjut sekarang ke liability. Di liability ini pertama kita ganti trade creditor ini jadi account payable. 1100. Oke. Lalu di GST collected ini ada PPN outcome 500, terus PPN outcome, terus ada GST price. Ini nih jadi PPN income. Kalau udah bisa pencet oke. Lanjut kita bikin bagian hidden account-nya.
Kita bikin bagian hidrakonnya. Pertama ada current liability, ya 1000. Current, terus ALTM lagi. Depannya 2000 itu ada long term liability. Kalau udah bisa pencet OK. Udah ya. Di bagian AP aktual ini kita ubah jadi sesuai dengan long term liability-nya itu Bank Permata lawan. Nih, jadi kita tinggal ganti namanya aja. Bank Permata lawan. Di saya kita tinggal tambahin yang belum ada aja ya. Kayak di sini ada expense payable, pencet new, itu di 1200. Alten lagi, itu ada 1300. Itu ada income tax payable. Lalu pencet Alten lagi. Oh udah ya. Terakhir ada PPN payable di 1400. Oke, udah, udah semua. Kita tinggal lanjut ke equity. Di retained earning ini kita ganti jadi capital stock di 1100. Lanjut ALTN lagi. Itu ada dividen di 1200. Lanjut ada income summary. ALTN lagi. Sorry. ALTN lagi. Income summary. Oh, udah. Sekarang kita lanjut ke bagian income. Nah, di income ini ada dua, yaitu sales dan sales return. Langsung pencet new. Sales. ALTN lagi. 1200. Sales return. Terus kita lanjut ke COGS. Eh itu ada, kita langsung tambahin aja 1100. Itu ada cost of goods sold, sold. Terus ALTN lagi. ALTN lagi ada freight paid. Lanjut oke. Kalau udah kita lanjut ke bagian expense. Kita beralih ke expense. Di wage and salaries-nya ini kita tinggal ganti kodenya doang. Kayak di soal itu 1800. Oke. Terus di employment sales-nya kita ganti jadi
Other operating expense. Itu di 1.900. Oke, kita pencet oke. Di sini kita tinggal mengisi yang belum kita tambahkan sebelumnya. Kita pencet new. Yang pertama ada advertising expense. Terus kita pencet ALT N lagi. Lanjut ada telepon dan electricity expense. Itu di 1.200. ALT N lagi. Star supplies expense di 1.300. ALT N lagi. Ada bad debts expense di 1.400. ALT N lagi. Lalu 1.500 ada depreciation expense. ALT N lagi. Lalu ada insurance expense di 1.600. ALT N lagi. Terakhir ada di rent expense tuh ada di 1.300. 700. Oke. Nah, kalau udah kita lanjut ke other income. Other income itu ada satu yaitu interest revenue di 8.110 1.100. Ada 1.100 interest revenue. Kalau udah bisa pencet. Oke. Lanjut ke other expense. Itu tadi ada tiga interest expense 1.100 interest expense. Kaitan lagi ada di 1.200 di bank servis. Nah, lanjut kaitan lagi 1.300 ada income tax expense. Nah, nah, ini kan kita pembuatan akunnya selesai, kita pencet aja close. Nah, karena di sini ada aturan pajaknya, kita pencet di bagian list, lalu tax codes. Nah, di sini kan ada goods and service tax nih, sama not reportable. Kita sisain itu aja, sisain kita hapus. Ini hapus, ini hapus, ini hapus, ini hapus, ini hapus. Ya. Nah, lalu langsung kita pencet yang bagian goods and service tax ini, kita
Text code-nya kita ganti jadi PPN. Lalu untuk description-nya jadi pajak tambahan nilai. Eh, Karena di soalnya 10%, ini masih diganti. Ini juga. Lalu yang ini description-nya kita ganti jadi tidak kena pajak. Karena ini udah benar, ganti. Lanjut, kita pencet OK. Lalu pencet close. Oh iya, sebelum kita masuk ke setting suppliernya, kita setting dulu eh, banknya di setup, terus link akun. Habis itu ke account and banking accounts. Nah, yang paling bawah ini kita ubah jadi Exim Bank. Pencet aja yes. Terus kita ke setup lagi, ke link ke akun, terus ke sales akun. Yang ini kita ubah jadi, sorry, yang trade debtors ini kita ubah jadi account receivable. Kalau udah kita pencet OK. Baik, untuk sekarang kita harus ngisi trial balance-nya. Di sini kita pencet setup, terus balance, lanjut ke account opening balance. Karena di sini belum ada nominal, sekarang kita isi sesuai sama yang tertera. Di cash in bank ini ada 41.520.000. Bentar. Di lanjut di cash itu ada 9.800.000. Akun receivable di 85.800.000. Nah, karena allowance for the full debt ini akan istimewa, jadi depannya itu kita pakai minus dulu. Minus 11.800.000. Lanjut, di merchandise inventory ada 520 juta. Terus supplies-nya ada 9.800.000. Prepaid insurance 15.300. Prepaid rent 21.300. Lanjut, di prepaid tax itu ada 15 juta. Equipment at cost-nya ada 63.300. Nah, equipment akum debt ini tuh sama kayak allowance for the full debt ini. Jadi depannya tuh pakai minus ya guys. Jadi minus 16.500.000. Lanjut, di liability itu ada account payable. Account payable-nya di 69.300. Expense payable di 3.900.000. Lalu income tax payable itu nggak ada di sini, jadi skip. PPN payable-nya itu di 1.500.000. PPN outcome-nya nggak ada, sama PPN income-nya juga nggak ada, jadi di skip aja. Lalu di bank permata loan ini eh, ada di 301 juta. Nah, lanjut ke Andrian Capital di equity. Eh, itu ada di 365.250.000.
365 juta, sorry, 365 juta, 250 ribu, 250 ribu. Aduh, lebihan. Nah, karena dividennya ini ada di debit, jadi depannya pakai minus. Minus 25 juta 400 ribu. Karena income summary yang nggak ada, kita lanjut ke sales. Sales itu ada di 503 juta 300 ribu. Sales return yang nggak ada, jadi skip. Lalu cost of good sale nya itu ada di 314 ribu. Right rate-nya itu di 8 juta 800 ribu. Lanjut ke advertising expense itu di 4 juta 200 ribu. Telephone and electricity 8 juta 700 ribu. And then store supplies expense di 4 juta 750 ribu. Lanjut di bad debt expense itu ada di 15 juta 100 ribu. Depreciation expense-nya ada di 16 juta 500 ribu. Insurance expense-nya ada di 14 juta 300 ribu. Lalu di rent expense itu 23 juta 300 ribu. Lanjut di wage and salaries-nya ada 36 juta 300 ribu. Lalu di other operating expense 9 juta 300 ribu. Interest revenue 6 juta 100 ribu. Nah, terus interest expense-nya 9 juta 480 ribu. Bank service charge-nya di 6 juta 600 ribu. Nah, kalau udah balance tuh dia akhirnya bakal nol gini ya. Nah, kalau udah kita pencet aja oke. Baik, baik. Selanjutnya di sini kita akan memasukkan customer dan suppliernya. Di sini kita bisa memilih bagian card file, lalu card list. Di sini kita pilih bagian customer, lalu pencet bagian new. Di sini kita masukin ini ya, masukin sesuai sama yang di soal tadi di bagian tunggu, ini nih, teknik komputer, daftar customer. Kita masukin bagian customer dulu ya. Pertama ada teknik komputer, lanjut card ID-nya ada di T001. Aduh, sorry. T001. Addressnya ada di Jalan Tirtayasa nomor 22. CTRL ini nya Bandung. Lanjut di nomor teleponnya. Kalau udah bisa langsung nambahin customer baru dengan passwordnya ALT plus N. Yang kedua ada transkomputer dengan D, D,
T002 di addressnya Jalan Cilenyi Cilenyi Raya nomor 70 nya Bandung, Bandung. Saya lagi di ketiga ada Mega Komputer. Itu kodenya ada C003 di Jalan Sukasari nomor 12 Bandung, Bandung. Itu nomornya 022 022 621 0164 0164. Alten lagi kalau udah. Terakhir ada Prima Komputer Prima Komputer, kodenya C004, alamat di Jalan Sudirman nomor 35, titiknya di Bandung. Lalu nomornya 022 022 622 1234. Kalau udah pencet OK. Nah, di sini udah tertera ya. Oke, kita geser ke supplier. Caranya sama ya kayak tadi, langsung aja pencet new. Di sini ada PT Makmur Jaya. Lanjut aja CTRV, itu kodenya ada S001, addressnya M di Bandung, phone-nya, nomor HP-nya. Nah, lanjut aja kalau udah ada tanya lagi. Lanjut ada CV Setia Abadi S002. Eh, alamatnya di sini, alamat PIN di Bandung. Nomor HP-nya jangan lupa kita masukin juga. PTRL. Oke, lanjut ALTN lagi. Lalu di sini ada terakhir PT Ledan S S03. Addressnya ITC Bandung. Nomor HP-nya. Kalau udah lanjut pencet OK. Lanjut kalau udah kita pencet close. Lalu di sini kita ingin memasukkan saldo awal piutang dagang.
Jadi di sini kita pencet setup, lalu ke balance. Pertama kita ke customer dulu ya. Nah, yang pertama ini ada Tekno Komputer. Kita pencet add cell. Nah, di sini ya, termsnya kita ganti jadi in a given of days. Balance due days-nya itu 30, lalu pencet OK. Invoice-nya itu di F11 garis miring 12. Date-nya 25/11/2020. 25, terus di memo pajak. Memonya ini saldo awal piutang dagang. Nah, total including tax ini kita masukin yang bagian jumlah ya. Jadi di sini jumlahnya itu 34 juta 100 ribu. Kalau udah kita ALTN lagi. Sorry, kita pencet record. Lanjut, eh Excel lagi. Ya kita ubah jadi transkomputer. Karena yang kedua transkomputer. Ini sama ya tadi kita ubah lagi jadi in a given of days. Lanjut ini ya 30. Terus date-nya ini, sorry, invoice-nya ini kita ubah jadi F11/25. Date-nya kita ubah jadi 29/11/2. 29 garis miring 11. Ini sama ya kita tadi. Saldo awal piutang dagang. Ini jumlahnya di sini 28.600.000. Oke, kalau udah pencet record. Nah, terus kita add cell lagi. Lalu ada mega komputer. Kita pencet sama invoice-nya itu di F11/10. Date-nya di 23/11. 23/11. Ininya ganti ya. In a given of days. Ini ya 30 hari. Oke, lanjut ke ini sama saldo dagang. Totalnya 19.800.000. Oke, record. Nah, yang terakhir itu ada Prima Komputer. Ini ubah dulu, jangan lupa. In a given of days, ini 30 hari. And then, ininya, invoice-nya itu F11/14. F11/14. Tanggalnya itu ada di tanggal 24/11/2020. 24. Oke, sama saldo awal utang dagang. Itu ada di total jumlahnya ada di 3.300.000. Oke, kalau udah pencet record. Nah, kalau udah berhasil nih ada kayak gini ya. Kalau ini nandain udah balance equal the balance of your linked receivable account. Oke. Eh, nah, kalau udah kita lakuin sama sama suppliernya ya. Yaitu daftar saldo awal utang dagang. Terus di sini pencet setup, balance, terus supplier balance. Lalu di sini eh sorry. Nah, yang pertama ini ada PT Makmur Jaya. PT Makmur Jaya. Pertama ini diubah jadi in a given of days, ini ya 30 hari.
Oke, oh ininya kita ganti nomor fakturnya itu Y.15, Y.152344. Oke, date-nya jangan lupa 23/11 23/11/2020. Ininya kita ganti saldo awal utang dagang. Di sini kita ubah dulu, tidak kena pajak. Total including tax-nya itu ada di 23.100.000. Oke, kalau udah kita pencet lagi. Sorry, pencet record. Terus add purchase. Lanjut ke CV setia abadi. Ini sama kayak tadi sebelumnya. Ini ubah ke ini given updates. Ini 30 hari. Lanjut ke PO-nya itu ada F.1289. F.1289. Tanggalnya di tanggal 20. Terus ininya saldo awal utang dagang. Itu di 17.600.000. Ini jangan lupa tidak kena pajak ya. Dan record di terakhir di PT Ledan. Ininya ubah ini 30. Nomor fakturnya itu FK titik 2011. FK titik 2011. Tanggal 28. 28 ininya sama. Ingat ini nggak kena pajak ya. Jadi 28 16. Nah, sama kita dia. Berarti udah bener nih. Masukin saldo-saldonya. Kalau udah pencet oke. Ininya. Nih, kalau udah gini ya. Nah, total yang di sini kita bandingin sama yang di trial balance tadi ya. Bentar. Nah, kita lihat akun payable ini. 69.300.000. Kalau udah sama berarti cara kita masukin saldonya itu udah bener gitu loh. Jadi langsung aja pencet close. Baik, di sini selanjutnya kita akan menambahkan persediaan barang dagang. Yang pertama kita pencet bagian inventory, lalu item list, lalu kita pencet new. Di sini kita masukin item numbernya, yaitu 1230N yang kode ini. Ya, apa 1230P, 1230P, lanjut nama itemnya IBMP 230, IBMP strip 230. Nah, untuk yang bagian tiga ini kalian cek semuanya aja. Nah, lalu di ini ya tuh di cost ini pakai COGS benar. Di sini pakai yang sales, yang ini pakai merchandise inventory. Nah, kalau udah kita lanjut ke item di buying details. Text code-nya kita ganti ke PPN. Nah, buying unitnya ini kita tulis unit. Oke.
Lanjut ke selling details, kita pakai juga PPN. Ininya kita tulis unit. Nah, di best selling price-nya ini kita pakai harga per unitnya yaitu 16 juta. Nah, kalau udah kalian pencet OK. Lanjut kalian pencet new lagi buat tambahin item yang kedua, yaitu ada A60 PC. Lanjut namanya Acer P60 item di. Nah, sama kita dia yang ini juga ditulis. Nah, ini kan udah. Lanjut ke buying details. Ini tulis unit juga. Ini udah benar. Ini juga. Ini tinggal diganti jadi 12.500.000. Baik, kalau udah selesai kita langsung aja pencet close di sini. Nah, untuk kita cari cara pakai metode penghitungan total barangnya itu, kita pencet bagian ini, set item price, kita pencet yang average cost, lalu pencet OK. Nah, untuk kita menentukan quantity-nya, kita pakai yang count inventory. Di sini tadi tuh yang IBMP ini quantity-nya 20, pencet enter. Terus yang ini 16, pencet enter. Nah, itu kita ke sini, Edges Inventory. Setelah Edges Inventory, kita ke Merchandise Inventory nih. Kita pencet yang Merchandise Inventory, kita count, continue, yang balance. Nah, kita akan menambahkan saldo awal persediaan barang dagang. Di sini unit cost-nya itu ada di harga 16 juta. Ya, di sini kita ubah dulu jadi 31 per 12 per 2020. Lanjut, di sini 16 juta kita pasang 16 23 56. Ini 12.500.000. Sorry sorry. Di sini 16 juta, ini 12.500.000. Oke, kalau udah kita pencet record. Baik, setelah kita selesai mengatur persediaan saldo awal barang dagang, di sini kita akan melanjutkan ke transaksi-transaksi. Contohnya di sini ada bukti penerimaan kas dari Tekno Komputer. Pertama kita ke sales, lalu karena di sini menerima kas, jadi kita klik yang receive payments. Lanjut customer-nya itu dari Tekno Komputer. Di amount receive-nya ini dia menerima 34.100.000. Nah, lalu payment method-nya karena kita ngelihatnya pakai cek, kita sini pakai cek. Untuk memonya sini penerimaan kas. Untuk date di sininya ID-nya dia BKM 12-1. Date-nya jangan lupa diganti 3/12/2020. Nah, di sini kita pencet amount ini. Nah, cara kalau di sini amount out of balance-nya udah nol, berarti di sini udah menandakan bahwa transaksinya benar. Jadi langsung aja kita pencet record. Nah, lalu kalau udah selesai langsung aja kita pencet cancel. Di sini selanjutnya ada pembayaran beban, yaitu voucher kas kecil. Kita lanjut aja ke banking, terus di bagian spend money, karena kita ingin mengisi ulang kas kecil kita atau petty cash. Jadi di sini atur dulu tanggalnya, yaitu 04 12 2020. Amount-nya sekitar 975.000.
Untuk memonya di sini kita isi pembayaran telepon dan listrik. Nah, di sini kita isi karena ini jadi petty cash diskon. Nah, di sini out of balance-nya udah nol ya. Jadi kalau udah nol ini berarti kita udah berhasil. Langsung aja kita record, terus cancel. Baik, yang transaksi yang ketiga ini ada faktur dari Transkomputer. Jadi karena faktur ini kredit, jadi dia di kita pakai tes sales, terus terus enter sales. Nah, di customer ini kita pilih Transkomputer. Use customer, kalau udah kita ketik tuh invoice-nya di F12 1, F12 1, terus date-nya di 6 Desember 2020. 6/12/2020. Oh iya, layoutnya jangan lupa diganti ke item dulu ya. Sorry, 6/12/2020 sama tax eksklusifnya dimatiin. Nah, habis itu kalau udah diisi, kita di sini dia membeli sekitar 9. 9, kita pencet enter, item numbernya itu IBM, IBM, harganya dia beli di 18 juta, sorry, kelebihan. Nah, terus selanjutnya ada 7 barang dia membeli Acer Pak di harga 14 juta satunya. Oh iya, untuk termsnya ini kita ganti dulu jadi in a given of day-nya, terus jadi 30. Oke, lanjut. Kalau udah, nah untuk balance due-nya ini 286 juta udah sama kayak di faktur ya, yaitu 286 juta juga. Jadi langsung aja record. Kalau udah, di nomor 4 ini ada retur penjualan. Klik aja enter sales, lalu ke customer. Karena yang melakukan ini Transkomputer, kita pencet Transkomputer, is customer. Lanjut, invoice-nya itu ada di NK12-1. NK12. Ya, jangan lupa layoutnya diubah dulu jadi item. Udah, slotnya tuh terus 30. Oke, waktunya ini ada di tanggal 7 Desember 2020. Ini NK12-1. Oke, ini jangan lupa dikosongin ya teman-teman. Habis itu, karena di sini return, jadi depannya itu pakai minus ya. Ini kembalikan dua barang itu IBM, barang IBM. Sorry, di item number kita masukin kodenya. Ininya 18 juta ya. Lanjut di sini minus 1.
A60 PC di harga 14 juta. Oke, udah pencet record ya guys. Cancel. Setelah kita masukin record penjualan, kita masih ke sales register. Lanjut, di sini kita masukin 01/01/2020 sampai dengan 31/12/2020. Lanjut ke return credit, ini yang tadi kita udah masukin. Lanjut ke apply to sell, ID-nya ini kita ganti jadi PNK 12 satu. Terus ininya jangan lupa diganti juga 07/12/2020. Memonya di sini retur penjualan. Ini langsung aja pencet. Nah, kalau out of balance-nya udah nol, berarti udah berhasil kita. Lanjut aja pencet record. Baik, karena udah selesai, kita pencet close. Pertama, kita akan ke transaksi yang kelima. Karena di soal salah, jadi kita pakai soal yang lain. Di transaksi kelima ini ada pembelian kredit enter purchase. Terus suppliernya itu dari Ivisti Abadi, supplier ininya 26 ya benar. Ini jangan lupa dikosongin ya teman-teman. Ininya in a given of days ininya 30. Lanjut ke sininya kita isi karena dia membeli 12 buah. Kita pencet enter. Lanjut ke kodenya itu 1230p, 1230 enter. Dia membeli di harga 16.400.000. Lanjut, itu ada di 11. Yang kedua dia membeli 11 buah. Itu di kodenya 60 PC. Dia beli di harga 12.400. Oke. Nah, karena ini udah sama balance due-nya dengan total jumlahnya, bisa dipencet record, lalu pencet no. Habis itu kita pencet terakhir kita pencetkan dulu pencet account, company data auditor. Lanjut kita next, next. Ini ya kita isi 31/12/2020. Kita pencetkan review ya. Nah, kalau udah checklist semua gini, berarti udah benar, teman-teman. Baik, pencet finish. Nah, kalau udah selesai, nah, sekian dari saya. Terima kasih.